Asyukru wajibun ala kulli ni'am. Bersyukur merupakan satu hal yang wajib yang harus kita lakukan. Dan termasuk di antara hal yang wajib kita syukuri, yang perlu kita syukuri adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yaitu nikmat keamanan yang sekarang kita rasakan. Nikmat keamanan. Kita tidak merasa ketakutan ketika di satu daerah. Ini nikmat wah banget. Nikmat yang harus kita syukuri. Kita lihat keadaan kaum muslimin di negara-negara konflik. Sebentar mereka mendengarkan dentuman bom, mendengarkan suara tembakan, hati mereka diselimuti dengan rasa takut. Dan hal tersebut tidak kita rasakan. Alhamdulillah. Maka nikmat yang paling penting yang wajib kita syukuri adalah nikmat merasa aman, hadirin. Kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk mengingatkan kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Musa agar kaumnya mau mensyukuri nikmat keamanan ini. Karena dahulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta kaumnya itu ditindas oleh Fir'aun beserta bala tentaranya. Allah berkata tentang mereka, yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kalian wahai Bani Israel dari Fir'aun beserta bala tentaranya yang mereka membunuh kalian, menyembelih anak-anak kalian, membiarkan hidup wanita-wanita kalian. Ujian yang begitu besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa beserta orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Musa beserta Banu Israel dari ujian ini, dan Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya nikmat aman, kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata setelah ayat tersebut, surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kalian, jika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Dan nikmat keamanan, nikmat merasa aman, ini merupakan nikmat terbesar yang harus disyukuri oleh seorang muslim. Dengan nikmat ini, ia bisa beribadah dengan leluasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sholat nggak diganggu. Nikmat besar, hadirin. Tanya pada diri kita, sudah seberapa besar kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dari keamanan yang sudah kita rasakan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah memerintahkan kita untuk mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Entah itu dengan mengingat-ingatnya, dulu kita ketakutan, tapi alhamdulillah sekarang aman sentosa. Dulu kita bodoh, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita wasilah untuk menuntut ilmu. Dengan mengingat nikmat-nikmat tersebut, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kenikmatan tersebut. Kemudian dengan membicarakan kenikmatan tersebut, kemudian dengan menisbatkan kenikmatan tersebut murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita. Karena kita ini nggak memiliki kekuatan. Kita lihat bagaimana ketika kekuatan
dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan teguran kepada mereka. Sekali lagi, ketika kekuatan dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegur mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunainin idz a'jabatkum kathratukum." Ingatlah ketika di hari Hunain, peperangan Hunain, kalian semua berbangga-bangga dengan jumlah yang besar yang kalian miliki. Jumlah yang besar, kemudian kekuatan yang besar, kalian bangga, kalian lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Falam tugni ankum syai'an." Tapi jumlah kalian yang banyak, kekuatan kalian yang begitu besar pun itu enggak bermanfaat sama sekali. Maka ketika kita mendapatkan kenikmatan, sadarlah bahwasannya kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama kenikmatan aman yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selama kita hidup di negara Indonesia. Tidak terbayangkan, tidak terfikirkan ketika kita hidup di negara kita kemudian diselimuti dengan rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ketakutan kepada Banu Israel.